hampir 1000 lebih guru-guru kita di masa pandemi ini sudah meninggalkan kita. Yang terakhir saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir, betul, kena COVID. Yang terakhir saya kehilangan Ustadz Tengku Zulkarnain, beliau wafat kena COVID. Setelah saya cermati, selama corona datang hampir, bahkan jangan-jangan lebih dari 1000 ulama, mulai dari yang pimpinan pondok pesantren, para habaibnya, para kiainya, mereka satu persatu sudah pergi meninggalkan kita. Bapak Ibu, fenomena ini jangan dipandang sebelah mata. Ini mengingatkan dengan sabda Nabi, inna min asyratis sa'ah, kata Nabi, ketahuilah di antara tanda-tanda kiamat sudah dekat, yang pertama ayyurfa'al ilim, Allah angkat ilmu. Bagaimana ilmu diangkat? Dengan cara diwafatkan para ulama-ulamanya. Inilah sebenarnya musibah yang paling dahsyat buat Indonesia. Ilmu diangkat dan kebodohan ditambah. Makin banyak orang yang bodoh. Ciri-ciri orang yang bodoh, ngoceh dulu baru mikir. Orang pintar mikir dulu baru ngoceh. Sekali lagi saya ulangi, orang bodoh ngoceh dulu baru mikir. Ocehannya bikin gaduh satu dunia. Di antaranya ada yang bilang Israel, Palestina bukan urusan kita. Kita lo aja kali. Betul? Betul. Menandakan kebodohannya. Kalau dia mengaku cinta NKRI, dia harus paham tes ujian kebangsaan. Negeri ini nggak akan ada yang namanya NKRI. Mana mungkin tentara bisa memakai baju berwarna hijau? Mana mungkin ada namanya Polri kalau bukan berdiri yang namanya kemerdekaan di negeri ini? Dan negeri ini tidak akan merdeka kalau bukan yang pertama kali mengakui kemerdekaan kita adalah Palestina. Takbir! Panas ini mulai. Orang begini harus ikut tes kebangsaan lagi. Betul? Betul. Ini dari sisi, maaf Pak, Palestina itu negara pertama. Indonesia nggak akan merdeka kalau nggak dengan pengakuan Palestina. Kedua, itu yang pertama kali nyumbang uang ke Presiden Soekarno itu orang kaya dermawan dari Palestina. Negara baru berdiri butuh dana Pak. Salah satu yang mendanai adalah orang Palestina. Maka sudah seharusnya kita menyisihkan bantuan untuk Palestina. Bantuan sudah terkumpul, malah disuruh audit. Bantuan udah nggak nyumbang, banyak ngomong. Betul? Bu, untuk Palestina disuruh audit. Sementara bansos untuk COVID nggak mau diaudit. Betul? Ini namanya otak sungsang, kata Ngabalin. Betul? Bu, dari sisi agama, siapa bilang Palestina bukan urusan kita? Nabi yang ngomong, man la yahtam bi amril muslimin falaisa minna. Au kama qal, kata Nabi, siapa yang tidak peduli dengan segala urusan kaum muslimin, maka dipastikan dia bukan golonganku. Kalau Nabi nggak mengakuin jadi golongannya, emang mau masuk golongan siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, atau Abu Janda? Tambah melarat, betul? Betul. Tidak ada yang bisa menghantarkan kita mudah sampai ke surga kecuali Allah takdirkan kita hari kiamat berada bersama golongan Nabi kita Muhammad sallallahu. Ilmu diangkat, kebodohan terus ditambah. Ini pertanda kiamat sudah dekat. Ibu, ibu, belum kompak. Bu,
Bau, bau, kok bau iya? Ada yang belum mandi. Ibu kalau buka TV, pernah dengar nggak ada bencana gempa di Sulawesi kemarin? Yang katanya saking dahsyatnya kantor gubernur bisa hancur, Pak. Betul itu musibah, betul. Tapi sifatnya nggak lama. Tahun depan anggaran cair, kantor gubernur bisa dibangun lebih bagus. Betul. Ibu nonton TV nggak kemarin Kalimantan Selatan terkena musibah banjir? Ulama-ulama di Kalimantan telepon saya, Habib, sudah 75 tahun usia saya, baru kali ini lihat Kalimantan banjir sedahsyat ini. Selama 75 tahun gak pernah ada banjir sehebat ini. Ini jangan-jangan bukan ujian, azab buat kami, Habib. 75 tahun gak pernah ada banjir sehebat itu. Betul ini musibah, tapi sifatnya sementara. 1 bulan, 2 bulan setelahnya banjir sudah reda. Betul? Ibu dengar gunung meletus di Lumajang, Gunung Sumeru, betul musibah. Banyak rumah yang hancur, tapi sifatnya sementara. Bapak Ibu mau tahu musibah apa yang sebenarnya menurut kacamata Nabi? Mau tahu? Yang kompak dong, mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Kayak lagi syuting. Ini jangan-jangan kamera gede ini Metro tipu ya, atau Kompos TV. Albana aman berarti. Bu, karena sekarang banyak media memutarbalikkan fakta. Betul? Sengaja digiring seolah-olah mau dibangun opini orang muslim itu tukang gaduh, muslim itu biang kerok. Padahal negeri ini nggak akan merdeka kalau bukan karena teriakan takbir. Yang takbir teriak lawan penjajah 1000% saya pastikan orang muslim, 1000%. Mulai dari para ulamanya, para santrinya, para kiainya bergabung dengan para laskar tentaranya, itu takbir dikumandangkan, terasa aroma surga sudah di depan mata. Betul? Orang kalau sudah teriak takbir nggak mikir mati, dunia kecil di hadapan mereka, akhirat segala-galanya. Betul? Bu, masa kita mau ngancurin negeri yang kakek moyang kita membangun dengan tetesan darahnya? Yang menghancurkan negeri ini hakikatnya mereka para koruptor. Itulah penghancur-penghancur negeri ini. Betul? Ibu, Ibu, bencana yang sebenarnya kata Nabi. Halo. Halo. Biasa mak-mak lagi ada yang ngomong telur turun katanya. Nggak boleh dengar info sembako turun, telur turun, minyak turun bikin heboh. Bu, kata Nabi, musibah yang sebenarnya mautul alim musibatun la tujbar. Wafatnya ulama, kata Nabi, adalah musibah yang benar-benar musibah. Kalau ulama hari ini wafat, tahun depan belum tentu ada yang gantiin. Presiden wafat, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau namanya ulama wafat seperti Syekh Ali Jabir, Habib Munzir Al-Musawa, sahabat saya UJ, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Kiai Haji Zainuddin MZ, Ustadz Tengku Zulkarnain, dan ulama-ulama besar lainnya, hari ini wafat 10 tahun, 20 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Maka jangan bosan-bosan Bapak Ibu, doakan ulama-ulama yang masih hidup agar dipanjangkan umurnya, dilindungi dari segala macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Yang sudah wafat kita hantarkan surah Al-Fatihah untuk mereka semuanya.
Mudah-mudahan dengan kemuliaan surah Al-Fatihah ini Allah luaskan kubur mereka. Allah jadikan makam mereka kuburnya raudhah min riyadil jinan. Bapak Ibu percaya enggak kalau orang soleh itu sebenarnya enggak mati, cuma pindah tempat. Allah siapkan daran khairan min darihi, tempat yang lebih baik dari tempat dia sebelumnya. 2 hari yang lalu sebelum saya pergi ke Lampung ini, saya nelpon salah seorang MC terkenal di Jakarta, Kring. Saya minta dia datang ke rumah saya karena ada urusan. Tiba-tiba dia bilang, Habib, saya sedang di pemakaman Habib, lagi nganterin tetangga saya meninggal dunia. Ini sekarang saya lagi di dalam makam. Ada cerita menarik Habib. Cerita apa? Ini di kampung saya kalau ada yang meninggal dunia, makam yang sudah lama dikubur itu digali, ditimpukin. Betul nggak? Biasanya suka begitu, kalau ada makam yang lama digali, yang di atasnya yang baru, yang lama di bawah. Begitu kami gali Habib, ternyata Masya Allah petinya sudah hancur, tapi jenazahnya masih utuh. Kain kafannya tidak ada lubangnya, jasadnya masih utuh. Dan yang Masya Allah bukan cuma saya yang mencium, semua warga mencium aroma harum keluar dari makam itu. Ternyata makam itu sudah wafat orangnya 40 tahun namanya. 40 tahun Pak, masih utuh, keluar aroma harum, nggak ada lubangnya. Mana mungkin Allah berikan fasilitas sedahsyat ini kalau bukan karena kesolehan di masa hidupnya. Betul? Bu, kalau orang nggak soleh baru diantar, yang ngantar belum pulang ke rumah dia udah digebukin oleh malaikat, udah babak belur dikeroyokin malaikat. Makanya Bapak Ibu, kita doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita yang sudah wafat, semoga Allah jadikan makamnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Mudah-mudahan dibalas kebaikannya, di luar dilipat gandakan kemuliaannya, amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kepala Desa Banjarbaru, ya itu maksudnya, yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita hari ini. Saya titipkan pesan, siapapun yang membantu, memudahkan, mengizinkan, melancarkan terjadinya proses kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan. Begitu juga sebaliknya, siapapun yang melancarkan, melegalkan, mengizinkan segala bentuk kemaksiatan, maka dia akan mendapatkan dosa MLM sama seperti pelaku kemaksiatan. Maka Pak Kades hari ini beruntung Allah pilih Pak Kades dari sekian banyak kades-kades yang masih keringetan. Bikin begini takut giliran dangdutan Azizi. Betul? Kebayang nggak dangdutan Azizi, orang maksiat, ngobat, koplo, minum dan lain sebagainya, apalagi terjadi pertumpahan darah, tuh yang izinin kena dosa sama Pak, sama seperti pelaku. Jadi jangan anggap remeh. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Maka berlomba-lombalah, jadikan tanda tanganmu menjadi nilai ibadah di hadapan Tuhanmu. Hari ini terima kasih Pak Kades, mudah-mudahan jadi jihad di hadapan Allah. Kita doakan Pak Kades yang masih muda. Sudah menikah belum? Baru 1. Maksudnya mau nambah. Pak Kades, mudah-mudahan Pak Kades disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dijaga istiqomahnya. Anak sudah berapa Pak Kades? Bikin yang banyak. Bu,
Saya senang kalau lihat anak-anak muda begini, muda-muda mikirin agama. Ini luar biasa. Alhamdulillah. Izinkan saya berterima kasih kepada keluarga besar Masjid Al-Huda. Al-Huda ini menunjukkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, siapapun dia yang terlibat malam ini, mengizinkan, menjaga, mengamankan, termasuk teman-teman aparat, mudah-mudahan setiap tetes keringat, kedipan mata, hembusan napas, langkah kaki dicatat nilainya jihad nanti di hadapan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu, tanpa terasa Ramadan sudah meninggalkan kita. Kenapa? Ini susahnya ngadepin mak-mak. Saya kalau ceramah model begini Pak, begini nanti pulang keselio. Emang ibu-ibu paling senang di atas Pak. Bu, Ibu, Ramadan sudah berlalu. Tidak ada kata terlambat untuk saya meminta maaf terlebih dahulu. Late is better than never. Do you understand? Yeah. Alah, yes. Sok paham mama. Padahal katrok. Sok ngerti, orang saya nggak tahu. Mak, tanya anak-anak muda. Saya baru belajar bahasa Inggris dari anak-anak muda. Mak saya ajarin ya, artinya late is better than never. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Terlambat itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Mohon maaf lahir batin. Taqabbalallah minna wa minkum salihal a'mal. Taqabbalallah minna wa minkum ya karim. Bu, mohon maaf lahir batin, karena tidak ada manusia yang tidak pernah punya salah. Saya mau tanya dari semua yang hadir hari ini nih, siapa yang nggak pernah punya salah? Coba angkat tangan. Saya mau lihat. Kalau ada yang angkat tangan berarti dia bukan makhluk namanya manusia. Berarti dia dari dunia lain. Bu, kalau boleh saya bagi nih, nun sewu ya, nun sewu mohon maaf. Kalau saya boleh bagi, ada 3 makhluk. Makhluk sebelah kanan, itu namanya malaikat. Kecenderungannya nggak berbuat kesalahan, tapi selalu dalam koridor ketaatan. Grafiknya selalu ibadah, nggak pernah kenal tanggal merah. Tiada hari tanpa taat ibadah kepada Allah. Itu makhluk sebelah kanan. Ibu-ibu mau tahu makhluk sebelah ini gimana ngomongnya nih Pak? Nggak enak saya ngomong setan Pak. Nih mohon maaf ya Bang ya. Mohon maaf. Jangan tersinggung. Kalau abang tersinggung berarti abang membenarkan. Ibu-ibu kalau lagi jalan ada yang ngejek, monyet loh. Ibu marah berarti ibu membenarkan ibu monyet. Santai saja. Kalau ada yang bilang kita gajah bengkak, cuek aja senyum. Kesian ya, rabun mata ente. Betul nggak? Ketika kita dihina monyet, gajah bengkak, kita marah berarti kita membenarkan kita adalah gajah. Betul? Jadi kalau nggak merasa, santai aja Bang. Sebelah kanan, kenapa sudah merubah gaya duduk kayaknya? Sebelah kanan malaikat, makhluk yang nggak pernah maksiat, la ya'sunallah, cenderung kepada taat. Nah yang kedua itu makhluk sebelah kiri namanya iblis syaitan. Itu kecenderungannya selalu kepada kejahatan, keburukan, kesalahan. Nah pertanyaannya, di mana posisi kita manusia? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Hah? Jawabannya manusia itu berada di tengah-tengah Pak. Kadang-kadang bisa nyerempet masuk ke kelompok malaikat, kadang-kadang bisa nimbrung bersama setan, tergantung cuaca. Faham?
Pertanyaannya, Habib, emang ada dari golongan kita manusia yang pernah mampu mengalahkan kemuliaan malaikat yang katanya nggak pernah maksiat? Saya berikan jawaban, ada. Siapa dia? Nabi Adam, kakek moyang kita semua. Ternyata kita mampu mengalahkan kemuliaan makhluk yang namanya malaikat, yang harinya 24 jam gak pernah ada kata titik untuk beribadah. Kita mampu menyalip kemuliaan malaikat, tapi tolong garis bawahi, tidak lewat jalur ibadah. Mimpi bisa mengejar kemuliaan malaikat jika lewat jalur ibadah, karena ibadah mereka tidak akan pernah bisa terkalahkan. Lewat jalur apa? Ilmu. Nabi Adam diangkat oleh Allah kemuliaannya, karena Allah karuniakan ilmu. Bapak Ibu buka surah Al-Baqarah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah ajarkan Adam tentang semua nama-nama. Ketika bicara gunung, bukan cuma tahu itu gunung, tapi tahu semua yang berhubungan tentang gunung. Gara-gara ilmu, Adam tampil menjadi gurunya para malaikat. Puncaknya Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Maaf, kalau yang disuruh sujud makhluk yang mulia namanya malaikat, logikanya yang disujudin pasti jauh lebih mulia, betul nggak? Kalau yang sujud sudah mulia, yang disujudi pasti lebih mulia, betul? Sujud di sini bukan menyembah, tapi ikraman wa ta'ziman li ahli ilmi, penghormatan kepada sosok yang Allah karuniakan ilmu. Ini pesan buat anak-anak muda, wahai para pelajar, ini pesan buat kalian. Kalau malaikat saja disuruh oleh Allah dengan segala kemuliaannya menghormati dan memuliakan gurunya, apalagi kita para santri, para siswa. Bapak Ibu pernah nonton TV nggak, lihat sekarang ini krisis akhlak, dunia pendidikan keberkahannya dihilangkan oleh Allah. Kenapa bisa hilang? Murid nggak hormat lagi dengan guru. Betul? Zaman saya dulu Pak, ada aturan. Kami memegang prinsip yang diajarkan Imam Ali. Ana abdun liman allamani harfan. Saya siap jadi budak, kata Imam Ali, bagi siapapun yang mengajarkan kebaikan walaupun satu huruf saja. Mau dicubit, mau disentil, mau dihukum, kami nggak pernah ngambek, nggak pernah marah, apalagi melawan guru. Kalau guru menegur, jangankan membantah, ngangkat wajah, mandang wajah guru nggak berani. Betul? Tapi sekarang lihat Ibu faktanya, ya Allah, ada guru ngasih hukuman ke murid, murid pulang ke rumah, lapor dengan ibunya, ibunya bawa pasukan the power of mak-mak, mendatangi kelas anaknya, sang guru wanita dijambak-jambak, dikeroyokin di depan siswa-siswa lainnya. Bu, Ibu, saya titip pesan ya, kalau anak ngadu jangan langsung ditelan bulat-bulat. Mimpi kalau ibu malah belahin anak, anak makin besar kepala. Zaman saya dulu dihukum sama guru Pak. Saya pernah dipukul 3 kali rotan sama guru saya, gara-gara minggat. Keletar, keletar, keletar. Dari pondok saya minggat, ketahuan, dipukul 3 kali. Akhirnya saya minggat lagi Pak, untuk selama-lamanya. Saya pulang ke rumah, saya menangis menghadap ibu saya. Umi, guru-guru di pondok ini radikal semuanya. Kenapa anak Umi tersayang? Umi, lihat badan Ahmad merah, dipukul guru 3 kali. Ya Allah nak, kebangetan banget gurumu. Kenapa kamu dipukul? Minggat Mi. Berapa kali kamu dipukul? 3 kali. Kamu duduk di sini ya anakku sayang, duduk di sini ya. Nanti Umi panggil ayahmu, genapkan jadi 10 kali. Dengar itu saya sadar, ibu saya lebih radikal. Akhirnya saya minggat lagi dari rumah, balik ke pondok. Itu orang zaman dulu, anak ngelapor malah marah kepada anaknya, makanya berkah. Jangan jadi santri cengeng, pulang kamu. Mimpi kamu jadi orang sukses, baru dipukul sudah cengeng. Itu didikan orang-orang tua zaman dulu. Ibu, anak zaman sekarang baru dicubit
orang tua di guru, langsung guru dikeroyok. Ada kejadian Pak, di satu kota seorang siswa merokok SMP, ditegur sama gurunya, dia nggak terima, pulang sekolah dia hadang gurunya, diajak teman-teman sekolah lain, guru dikeroyok sampai meninggal dunia Pak. Zaman saya dulu nggak ketemu model begini, nggak ketemu. Guru-guru saya itu dari Arab semuanya, ada yang dari Mesir. Ibu tahu Mesir? Mesir. Ini daerah apa Pak Kades? Hah? Ini namanya daerah apa? Pajar Baru. Tadi saya dari hotel menuju ke Pajar Baru, saya sempat melihat, ternyata Mesir nggak jauh dari sini. Ada tulisan martabak Mesir. Mesir. Guru saya dari Mesir Pak, dari negara Kuwait, dari Yaman, dari Madinah, dari Mekah. Itu guru-guru dari Arab itu strengthnya luar biasa Pak. Rata-rata pelempar penghapus tercepat sedunia, karena biasa lempar jumroh, yang dilempar setan. Kalau kita bercanda di kelas, cengingisan, penghapus terbang, kuludok. Tidur sebentar, kuludok. Tapi nggak pernah kami melawan Pak, karena kami meyakini ketika guru memberikan hukuman kepada muridnya memang karena kesalahan muridnya, dan ketika muridnya ridho, legowo, nerimo, demi Allah Pak, saya pernah merasakan itu hukuman gak bawa mudarat, jadi berkah dan manfaat. Alhamdulillah. Nih saya kasih contoh. Dulu di pondok itu setiap hari kita disuruh hafalan Quran 10 juz, 10 ayat. Satu hari 10 ayat, besok 10 ayat, lusa 10 ayat. Ada teman saya paling males di kelas, hobinya makan, badannya gede, akhirnya tiap hari nggak pernah hafal. Anak-anakku kalau mau cepat hafal Quran, pastikan ketika menghafal perutmu kosong. Mimpi mau menghafal kalau lagi kenyang. Betul? Saya kalau mau menghafal, saya pastikan dalam keadaan lapar Pak, itu cepat masuknya, insya Allah. Bu, guru saya lihat cuma satu-satunya murid yang nggak hafal, dipanggil, ta'al ya waladi ta'al, kenapa kamu nggak mau menghafal? Dia selengean. Guru kami dari Arab ngasih peringatan, syuf intabih, laukan bukra matihfat adribak bil asa. Itu bahasa Arab. Biasa aja kali, nggak usah gini. Itu bahasa Arab. Ibu, sedikit-sedikit belajar bahasa Arab ya. Malu loh, kalau bukan kita siapa lagi, karena ini bahasa surga, bahasa Quran. Saya ketemu pendeta satu pesawat dengan saya, pendeta-pendeta sudah menegur saya pakai bahasa Arab Pak. Pendeta loh Pak. Saya tanya, kok kalian pendeta sudah pintar-pintar ya bahasa Arab? Dia bilang, kami sengaja mempelajari itu. Orang kafir diam-diam itu mempelajari ilmu kita, malu kita nggak mau belajar bahasa Inggris Pak, kalah satu langkah. Bu, saya juga pernah malu kayak kebakaran jenggot lihat anak kecil-kecil usia 5 tahun pintar sekali ngomong bahasa Arab. Waktu saya ke Madinah, ada yang salah? Udah dengerin aja. Bu, teman saya nggak mau menghafal Mas, dipanggil, tal, bukra matihfat, besok kalau kamu nggak mau menghafal, adribak bil asa, saya pukul kamu dengan tongkat. Selengean dia Pak. Besok hafalan lagi, kita semua hafal, dia lagi-lagi nggak hafal, diperingatkan kedua. Singkat cerita, 3 kali dianggap enteng nasihat gurunya. Guru kami mau ngasih pelajaran Pak, ngambil tongkat mau mukul kakinya. Begitu mau dipukul, nih bocah selengean, loncat, kepleset, jatuh, puk, tongkat kena kepalanya,
pingsan, dibawa lari ke ruang pengobatan. Betapa mulia akhlak guru-guru kami, Pak. Ditungguin santrinya sampai sadar, ditaruh tongkat di sampingnya. Guru kami sambil berkata, nak bangun, aku nggak ada niat pengen mukul kepalamu, aku cuman pengen mukul kakimu, kamu sih ngajak tukeran kepala. Nah, tongkatnya sudah kusi taruh di sampingmu. Bangun nak, ambil tongkatku, pekul kembali kepalaku. Aku tidak mau kezaliman ini. Engkau tidak ridho, jadi penghambat langkahku menuju ke surganya Allah. Nak, ambil tongkat ini. Mana ada guru yang berani mengakui kesalahan, betul? Betul. Makanya ini pesan juga buat para guru-guru, kalau kita salah, jangan gengsi ngaku minta maaf. Karena itu justru tarbiyah, didikan paling hebat buat anak murid kita nantinya. Begitu teman saya sadar, apakah dia ambil tongkat, dia pungkul ibu guru kita? Tidak. Apakah keluar kata Komnas HAM? Tuntutan? Tidak. Dia usap air mata guru kita. Shh, guru jangan menangis. Guru nggak salah, yang salah saya. Gimana saya nggak salah? Kepalamu kena tongkat, kamu pingsan gara-gara saya. Ambil tongkat, pecahkan kepala saya, pukul kepala saya. Nggak mau guru, saya malah ingin berterima kasih karena guru ketok kepala saya merasa otak saya lebih encer dari sebelumnya. Saya pikir guru saya bercanda, Pak. Maaf, saya pikir teman saya bercanda. Ternyata bawa berkah, Pak. Ketokan tongkat kena kepala bikin dia mendadak jadi santri cerdas. Jadi doa, jadi berkah, Pak. Jadi obat. Keluar dari tempat pengobatan, besok-besoknya masuk lagi ke kelas, dia lebih cerdas dari sebelumnya. Sebelum diketok 10 ayat susah dia hafal. Setelah kena ketokan sehari 50 ayat. Besok 50 ayat, lusa 50 ayat. Saya melihat teman saya perubahannya begitu hebat begini, saya takut ranking 1 saya hilang. Saya ajak teman-teman ngadep guru, pengen diketok berjamaah. Kenapa bisa begini? Jangan tanya saja, tanya idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Siapapun yang memuliakan orang yang dimuliakan Allah, pasti akan ada kemuliaan dari Allah. Yang namanya kemuliaan macam-macam bentuk ceritanya Allah hadirkan dalam kehidupan. Insya Ibu, Nabi Adam bisa mengalahkan kemuliaan malaikat dengan ilmu. Maka beruntung yang hari ini hadir di sini, meluangkan waktu-waktunya, urusan dunia dikorbankan, duduk di taman ilmu. Ini satu kali duduk lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat sunat. Apalagi saya tahu persis jam-jam sekarang godaan buat emak-emak banyak. Buka Indosiar ada acara Ku Menangis. Buka RCTI Ikatan Cinta antara Al dan Andin, tapi selalu ada pengacau namanya Elsa. Tapi sebentar lagi akan terungkap siapa pembunuh Roy yang sebenarnya. Kok Habib tahu? Ibu, araftu syar laisa lisyar. Kita boleh mempelajari, mengetahui semua jenis kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat, Pak. Kita ketahui, kita pelajari biar kita gampang menangkap penjahat yang sebenarnya. Bapak Ibu lihat polisi di luar sana sengaja belajar semua teknik kejahatan. Apa mereka penjahat? Bukan. Mereka sengaja diajari itu biar gampang menangkap dan mengungkap kejahatan. Jaksa, hakim, semuanya tahu. Penyidik paham tentang kejahatan, tapi bukan untuk jadi penjahat, tapi dengan itu dia bisa menangkap penjahat. Saya tahu sinetron-sinetron lagi hot di sana. Biar nggak dibohongin emak-emak. Maka hari ini yang sudah duduk di sini insya Allah akan mendapatkan kemuliaan nantinya. Alhamdulillah. Habib, apa ada manusia yang bisa lebih gila dari setan dan iblis? Ada nggak? Ada. Bapak Ibu pernah buka TV nggak? Ada berita seorang menantu memperkosa mertua. Pernah kan yang viral waktu itu? Sudah dikasih anaknya, mertuanya disikat juga. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar ada menantunya setan memperkosa mertuanya. Apa ini bukan lebih gila dari setan?
Bapak Ibu pernah nonton TV nggak ada berita seorang ayah menghamili putri kandungnya? Saya nggak pernah dengar cerita lewat hadis atau Quran ada ayahnya setan menghamili putrinya. Bapak Ibu pernah nggak nonton TV ada seorang anak membunuh ibu kandungnya? Saya nggak pernah menemukan ada satu hadis, ada satu ayat dalam Quran seorang setan, anak setan menyembelih membunuh ibunya. Anak setan aja, jangankan membunuh, durhaka saja tidak ada Pak. Tapi anak manusia banyak. Apa ini namanya bukan lebih gila dari setan? Betul? Adik beradik bisa berantem Pak, bisa berbunuh-bunuhan karena rebutan warisan. Makanya warisan itu harta panas Pak. Betul? Ada ilmu khusus yang harus dipelajari namanya faraid untuk membagi warisan. Itu ayat terpanjang kedua setelah ayat hutang. Maksudnya apa? Kalau nggak benar-benar dibagi yang namanya warisan, urusannya bisa panjang Pak. Bukan cuma di dunia, sampai akhirat bisa berujung dengan kematian. Lihat gara-gara warisan adik beradik bisa berbunuh-bunuhan. Sampai detik ini saya nggak pernah dengar riwayat ada anak setan tawuran karena rebutan kawasan. Ada Bu? Akur mereka Pak. Maka jangan-jangan manusia sekarang lebih gila dari setan. Mungkin setan sudah ada yang berdoa begini, ya Allah aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Maka istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Kata Nabi, semua anak Adam kita ini pasti pernah berbuat salah. Tapi orang yang terbaik adalah yang menyesali kesalahannya, berani meminta maaf, dan dia mengakui kesalahannya dan kembali ke jalan Allah bertobat. Itulah akan menjadi orang-orang yang terbaik. Maka Bapak Ibu mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan ucapan dan perbuatan selama ini. Manusia tempatnya hilaf dan salah. Makanya dikasih nama insanun. Diambil dari kalimat apa? Nasiya. Artinya makhluk yang sering lupa dan lalai. Maka jadilah namanya manusia. Meminta maaf bisa membuat kita mulia. Tapi ketahuilah, memaafkan jauh lebih membuat kita akan jadi mulia. Meminta maaf mudah, yang sulit itu adalah memaafkan. Betul? Betul. Maka salah satu tujuan kita berpuasa, Allah kepengen kita jadi orang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ibu-ibu tahu ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa? Dalam surah Al-Imran ayat 136 sampai 133 sampai 136 nanti buka. Salah satunya orang yang bertakwa itu wal afina 'anin nas, mampu menghalalkan, memaafkan, mengikhlaskan semua kesalahan yang sudah dilakukan saudaranya kepada dirinya. Pemaaf adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Insya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu. Jangan pernah meremehkan dosa kepada manusia. Yang belum minta maaf dengan tetangga pulang dari sini buruan. Yang belum minta maaf dengan ayah ibunya, lakukan. Yang belum saling menghalalkan sesama kita, halalkan. Jangan remehkan dosa kepada manusia. Bapak Ibu, 1000 dosa kepada Allah kita bawa mati, itu masih terbilang kecil daripada 1 dosa dibawa mati kepada manusia. 1000 dosa kepada Allah kita bawa mati masih kecil. Percayalah, Allah rahmatnya, ampunannya lebih luas dari azabnya. Tapi kalau 1 dosa kepada manusia, selama dia belum menghalalkan, belum memaafkan, itu akan menjadi ancaman, terhambat langkah kita masuk ke surga Allah. Jangan remehkan dosa kepada manusia. Gak cukup tobat kepada Allah, tapi harus minta diikhlaskan dari orang-orang yang sudah kita zalimi.
Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saya teringat ada sebuah cerita santri. Dulu ada seorang santri dimimpikan Allah ketemu gurunya yang sudah meninggal dunia. Dalam mimpinya dia melihat gurunya sedang menangis Pak di dalam kubur seperti sedang tersiksa. Lalu muridnya bertanya, "Guru, kenapa guru menangis?" Gurunya menjawab, "Gimana saya enggak menangis nak? Langkah saya menuju ke surga terhambat. Yang mati bareng saya sudah jauh, sebentar lagi nyampe ke surga. Saya masih waiting list nak." "Kok waiting list guru? Bukannya dulu guru banyak amalnya, banyak ceramah di mana-mana?" "Betul, banyak ceramah saya, banyak amalnya, tapi saya meremehkan dosa kepada manusia. Ternyata besar tinggal tanggung jawabnya di hadapan Allah." "Emang gimana ceritanya guru? Kok bisa terhambat?" "Begini kejadiannya. Dulu saya pernah diundang ceramah di sebuah desa. Acaranya habis Isya. Kenapa lihat saya? Setelah ceramah selesai, saya diajak makan oleh Pak Kadesnya. Udah dengerin aja, rese amat. Ini namanya teknik main cantik. Begitu diajak makan, nih mohon maaf Pak Kades cuma cerita doang. Saya mah orangnya low profile. Kalau dikasih saya ambil, nggak dikasih ya diusahakan lah. Rezeki jangan ditolak, belum tentu kebaikan itu akan datang kedua kalinya. Ini contoh. Habis ceramah saya diajak makan panitia. Setelah makan saya lihat ada daging, saya makanlah daging kata si guru ini. Lalu daging melekat di sela-sela gigi, kan suka begitu. Saya cari tusuk gigi nggak ada, saya buru-buru pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah, saya lihat kanan kiri mengintai tetangga saya yang mana yang rumahnya punya pagar terbuat dari bambu. Saya melihat ada tetangga saya pagar rumahnya terbuat dari bambu, saya curi bambunya, saya patahin. Saya pakai untuk membuang daging yang melekat di sela-sela gigi saya. Kecil dosa kepada manusia ini, kecil kayunya, besar tanggung jawabnya di hadapan Allah. Gara-gara kayu yang kecil ini saya jadi terhambat masuk surga. Dosa kepada manusia kecil saya lakukan, hitungan detik, ratusan tahun langkah saya terhambat ke surga. Gara-gara maling milik orang. Bu, itu baru maling kayu, gimana ngurangi bansos? Betul Bu, gara-gara kayu yang kecil terhambat. Mendengar penjelasan gurunya, santrinya nangis. Gurunya bingung, kenapa inti nangis, kan yang terhambat saya. "Guru, emang benar gara-gara guru dulu mencuri kayu yang kecil jadi masuk surganya terhambat?" "Betul, makanya saya menangis guru." "Kenapa?" "Teringat ayah saya yang sering mencuri kayu di Kalimantan." Gede-gede, berapa juta tahun pikirnya. Betul Ibu, cerita ini dulu pernah saya sampaikan ceramah di istana Pak. Saya diundang ceramah di istana, tema sudah saya siapkan, tiba-tiba 5 menit mau naik ke panggung, tema berubah. Waktu itu rezimnya lagi punya jualan korupsi no. Dulu saya dikasih judul mendadak tentang disuruh bahas tentang korupsi, yang hadir pejabat semuanya. Dipikir gampang jadi penceramah Pak. Waktu 5 menit judul berubah. Bingung saya Pak. Saya nyari otak gimana ceramah jalan pulang aman. Karena ngadepin pejabat jaga lisan, salah omongan jadi urusan. Akhirnya saya sampaikanlah cerita ini Pak. Hati-hati, saya tutup ceramah saya. Kalau mencuri kayu yang kecil saja ratusan tahun langkah bisa terhambat, apalagi mencuri uang rakyat. Akhirnya semua terdiam. Gara-gara itu saya nggak diundang lagi ke istana. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam,
Ya Habib salam salatullah. Bapak Ibu pernah nggak merasa ketika kita berusaha untuk meminta maaf tapi yang bersangkutan tidak mau memaafkan? Pernah nggak? Sama. Rasanya sakit hati ya. Kita udah datang melangkah minta maaf, yang dia malah nggak mau memaafkan. Yang keluar dari mulutnya malah berkata lo gue en. Bapak Ibu tahu nggak kenapa seseorang sulit jadi pemaaf? Setelah saya selidiki, paling tidak ada dua penyebabnya. Satu, ada sifat dendam dalam hatinya. Maka Bapak Ibu saya pastikan siapapun yang punya sifat dendam tidak akan pernah bisa menghalalkan dan memaafkan. Karena orang yang dirasuki dendam, otaknya pasti sudah merancang kejahatan buat orang yang menjatinya. Hatinya selalu ingin punya kata-kata, kalau bisa dia harus lebih menderita dari apapun yang dia lakukan kepada saya. Betul? Orang pendendam merancang kejahatan dan kehancuran bagi lawannya, tidak pernah membangun kebahagiaan dan kemuliaan buat musuhnya. Maka saya titip pesan, hilangkan sifat dendam, karena dendam tidak akan menghadirkan ketenangan dalam kehidupan. Yang kedua, yang membuat orang sulit jadi pemaaf itu karena faktor apa? Kesombongan. Orang sombong tidak akan bisa memaafkan. Orang sombong tidak akan mampu menghalalkan. Karena kata Nabi, orang sombong itu punya dua ciri-ciri. Satu, batorul haq. Orang sombong tidak akan pernah menerima pengakuan, kebenaran, apapun yang disampaikan oleh siapapun. Egois, merasa cuma dia benar, orang lain semuanya salah. Ngeritik orang mau dikritik marah, betul? Negur orang jadi ditegur makin menjadi-jadi, betul? Itu tanda orang sombong. Yang kedua, Mak, orang sombong itu wagamtun nas. Orang belum ngomong, baru menghadap, sudah diremehkan. Sifat orang sombong itu memudah memandang orang sebelah mata, meremehkan siapapun lawan bicara di depannya. Orang belum minta maaf, orang belum mengakui kesalahan, sudah dipandang sebelah mata. Mimpi bisa memaafkan, kalau menghargai tidak bisa. Maka saya titipkan pesan, Ibu jangan sungkan-sungkan minta maaf, jangan berat memaafkan, jangan jadi orang pendendam, dan jangan jadi orang sombong. Singkat, padat, pertanyaan terakhir. Lihat dong. Bu, pertanyaan terakhir, Habib, bagaimana caranya biar kami tidak sungkan meminta maaf, tidak berat memaafkan, tidak ada dendam, dan jauh dari kesombongan? 4 pertanyaan ini saya hadirkan dengan 1 jawaban. Ibu ingin selamat dari 4 hal itu? Jawabannya adalah ingat pesan Nabi. Lupakan yang 2, ingatlah yang 2. Sekali lagi, lupakan yang 2, ingat yang apa? Yang 2 yang harus dilupakan, apa yang 2 yang harus diingat? Simak. Ingat kebaikan orang kepada kita, tapi lupakan kebaikan kita kepada orang. Kenapa kebaikan orang harus selalu diingat? Yang namanya orang pasti punya salah. Ketika kebaikannya yang terekam, meskipun dia berbuat salah, pintu maaf akan kita siapkan untuknya. Karena yang diingat adalah kebaikannya saja. Tapi lupakan kebaikan kita kepada orang, biar kita nggak menyebut-nyebut kebaikan kita, lalu menghadirkan sebuah dosa namanya kesombongan. Jelas? Jelas? Simple, sederhana. Ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita kepada orang. Ingat dosa kita kepada orang, tapi lupakan dosa orang kepada kita. Kenapa dosa kita kepada orang harus diingat? Biar nggak meremehkan ke dosa kepada manusia, biar kita nggak malas meminta maaf. Ittaqiz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kata Nabi, dosa kepada manusia adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan lupakan keburukan orang kepada kita, biar tidak dirasuki dendam menyiksa dalam jiwa dan raga kita.
Ini pesan yang sangat indah biar kita selamat dan sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal. Singkat, padat, episode terakhir.